Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hukmu tsani kaifa halih kepriye yuwazza'u den bagi apa al-khumusu khumus bainal ghanimin di antara para tentara yang berhak mendapat rampasan. Dzakaratil ayatul karimatu anna khumusal ghanaim yuwazza'u liman sammahumullah fi kitabihil aziz. Ayat di atas menyebutkan bahwa 1/5 dari harta rampasan iku yuwazza'u dibagi liman untuk orang-orang sammahumullah yang mana Allah telah menyebut orang-orang itu fi kitabihil aziz di dalam kitab Allah yang mulia. Wa hum sittatun 6 pihak yang mendapat 1/5 ghanaim itu ada 6 pihak. Mereka yang dapat bagian itu ada 6. Pertama Allah sendiri, Ar-Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzawul Qurba, keluarga dekatnya Kanjeng Nabi atau disebut Ahlul Bait. Enggak seperti pengertian Ahlul Bait yang sekarang lagi rame ini ya. Beda ya. Al-yatama anak-anak yatim. Al-masakin orang-orang miskin. Ibnus sabil. Wa sakatat anil baqi. Ayat diam terhadap yang lain. Selain 6 itu siapa? Ayat tidak menyebut. Ayat diam. Fadalla dzalika sehingga hal itu menunjukkan ala annahu yuwazza'u 'alal ghanimin. Saya ulangi, ayat mendiamkan tentang sisanya. Yang sisanya berapa? 4 apa namanya? 1/5 kali 4 apa? Apa namanya? Ya 4/5. Maka ayat itu menunjukkan bahwa yang sisanya itu dibagi untuk tentara-tentara yang berhak mendapat rampasan. Yang pertama bagian milik Allah itu untuk siapa? Amma sahmullah azza wa jal faqad ikhtalafal mufassiruna fih. Adapun tentang bagian milik Allah maka benar-benar telah berselisih pendapat para mufassir tentang bagian milik Allah ini. Ala qaulaini ada 2 qaul. 1, innahu yusrafu alal Ka'bah. Bagian milik Allah itu ditasarufkan untuk perawatan Ka'bah, pembiayaan kiswah, bayar yang ngersii segala macamnya. Li'anna qaulahu karena firman Allah lillah maksudnya li baitillah. Jadi untuk perawatan rumah Allah. Fahuwa ala hadfi mudhaf. Sehingga lafadz lillah itu sejatinya dengan mentakdirkan membuang mudhaf. Lillah itu makna aslinya li baitillah. Ada mudhaf yang dibuang, ya. Fa anna lillahi khumusahu 1/5 milik Allah
Kalimatnya kalau dilengkapkan, fa'anna li baitillah khumusahu. Ya, untuk rumah Allah yang seperlimanya. Ada yang menafsiri kayak begitu. Paham ya? Pendapat kedua, waqala al-jumhur, inna qawlahu lillah istiftahu kalam yuqsadu bihi at-tabarruk. Jumhur mengatakan, mayoritas ulama, bahwa firman Allah lillah itu kalimat pembuka. Yuqsadu dimaksudkan bihi dengan kalimat pembuka itu at-tabarruka, dimaksudkan untuk ngalap barokah. Kalau soal Allah dapat bagian, bukan hanya 1/5 mas, semua di jagat raya ini milik Allah ya. Falillahi ad-dunya wal akhirah, karena hanya milik Allah lah semua dunia dan akhirat. Wa huwa al-maliku likulli ma fis samawati wal ard. Allah lah sang pemilik terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Falaisa subhanahu wa ta'ala bihajatin ila sahmin min hadhihi siham. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan satu bagian pun dari bagian-bagian 1/5 itu. Allah enggak butuh. Li'annahu huwal ghani. Karena Allah yang memang maha kaya, enggak butuh mas. Nah kalau enggak butuh kok disebut 1/5 milik Allah? Apa maksudnya? Wa innama sungguh sebab, sungguh alasan, sungguh penyebab, dzukira ta'ala atau dzakara tabaraka ta'ala ismah, sungguh penyebab Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya, sungguh Allah menyebutkan namanya, liyu'allimana at-tabarruka bidzikrih, untuk mengajarkan pada kita tentang pentingnya ngalap barokah dengan menyebut namanya. Mau tidur bismillah, mau makan bismillah, itu sebut nama Allah di muka ya, biar barokah. Waftitahil umur bismih, dan memulai segala sesuatu perkara dengan menyebut nama Allah. Wa ala hadzal ra'yi yakunul khumusu baina khamsatin. Berdasar pendapat ini, maka 1/5 dari rampasan bukan dibagi 6, tapi dibagi di antara 5. 5 itu siapa? Rasul, keluarga dekat Rasul, ahlul bait, yatim, miskin, dan ibnus sabil. Masing-masing 1/5 lagi. 1/5 itu dibagi 5. Paham ya? Tinggal 4%. 4% ya banyak mas, dari miliaran. Sahmur Rasul. Sahmur Rasul, biar tidak buang. Amma sahmur Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu haqqun lah ya'khudhuhu minal ghanimah. Adapun bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh itu menjadi hak Rasul, yang mana Rasul mengambilnya dari harta rampasan. Wa yada'uhu haitsu sya', dan Rasul berhak meletakkannya dimanapun Rasul mau, li ahli baitih,
untuk nafkah keluarganya boleh, au fi masalihil muslimin, atau untuk kemaslahatan umat Islam boleh. Yadullu dzalika qauluhu, hal itu ditunjukkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali mimma afa Allahu alaikum illal khumus, tidak ada bagiku dari rampasan yang Allah kembalikan kepadamu kecuali hanya 1/5 saja. Itu pun 1/5 dari 1/5. Wal khumus mardudun alaikum, 1/5 pun dikembalikan untuk kamu. Berarti untuk kemaslahatan umat, enggak semata-mata untuk pribadi. Ya kayak kiai-kiai di mana-mana meniru Rasulullah, dapat amplop banyak dari umat, toh pada akhirnya juga kembali untuk kepentingan umat, kayak bayari tukang, kayak tuku material, ya, kayak perluasan pondok, yang pondok itu tidak untuk tidurnya kiai, ya untuk tidurnya santri, anak-anaknya umat juga, ya kayak begitulah. Kiai di mana-mana juga begitu, ya. Wa qala akharun, ulama lain mengatakan, inna lafdzar rasul fil ayati istiftahu kalam. Sungguh lafadz ar-rasul dalam ayat itu menjadi kalimat pembuka. Kama qalu fi qawlihi lillah, seperti yang mereka katakan pada kalimat lillah itu juga pembuka. Berarti yang dapat bagian 1/5 itu bukan 5 kelompok, tapi 1/5 dibagi 4. Rasul enggak dapat. Ya, Rasul sudah wafat sekarang. Jadi yang 1/5 itu bukan dibagi 5, tapi dibagi 4. Wa annal khumus, dan bahwa yang 1/5 itu yuqassamu ala arba'ati ashum, dibagi menjadi 4 bagian lagi. Siapa? Dzawil qurba, kerabat Nabi, ahlul bait, wal yatama, wal masakin, wa benis sabil, termasuk santri, kentekan sangu. Mohon, ini ada yang tukang masak. Untuk yang masak nasi, kalau bisa diperhitungkan cermat, jangan sering-sering banyak nyisa, ya. Pertama karena mubadzir. Yang kedua tadi saya melihat TV mau ke sini, itu beras sudah menyentuh 18.000. Kalau sampai menyentuh 20.000, mulai oling ini. Ya, masukan tetap, pengeluaran tambah, ya. Maka salah satu solusinya berhati-hati saat mengeluarkan, jangan banyak-banyak tabdzir, ya, jangan mubadzir. Biar tetap cukup. Sahmu dzil qurba, bagian kerabat, dibagi kepada siapa ini? Al-muradu qarabatur rasul. Yang dimaksud dengan dzawil qurba adalah kerabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ikhtulifa fi dzil qurba ala salasati aqwal. Benar-benar diperselisihkan pendapat tentang siapa kerabat itu. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, qila innahum Quraisyun jami'an. Konon katanya kerabat Nabi yang berhak dapat rampasan ini ya semua sukuku Quraisy. Kalau sekarang mungkin juga sudah jutaan ya. Bagi santri yang kepingin nikah 2, 3,
enggak apa-apa zaman ambil pelajaran dari peristiwa tentang Quraisy. Quraisy itu keturunan Ibrahim dari Ismail. Jadilah mereka bangsa Arabku, Quraisy. Israel itu keturunan Ibrahim dari Ishak, dari ibu Sarah. Yang Quraisy dari ibu Hajar. Perang Arab antara Arab dan Israel itu perang saudara. Sama-sama keturunan Ibrahim, satu dari keturunan Mbok Sepuh, Sarah, jadi Israel, satu dari keturunan Mbok yang muda, keturunan Siti Hajar. Apa? Arabku, Quraisy. Kurang apa solehnya Ibrahim? Kurang apa adilnya Ibrahim? Kurang apa setianya Ibrahim kepada istrinya? Kurang apa Ibrahim memenuhi kewajiban pada istrinya, baik Sarah maupun Hajar. Toh itu pun akhirnya ya jadi seperti itu. Perang saudara antara keturunan Sarah dan keturunan Hajar, sama-sama keturunan Ibrahim. Ya, zaman yang mau nikah dua harus berpikir ulang. Keturunan Ibrahim saja dari ibu yang beda bisa gelut, Mas. Apalagi hanya keturunanmu. Nggak usah nunggu keturunan ke-20, nggak usah nunggu ratusan tahun. Bisa-bisa sampai cucu sudah gelut ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Atau enggak usah nunggu anak cucu yang gelut. Bisa-bisa mbok enom sama mbok tuwek sing gelut. Atau mbok enom mbok tuwek bersatu gelut sampean. Bahasa Inggrisnya you must hati-hati. Zaman harus berhati-hati. Benar apa enggak bahasa Inggris begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila innahum Banu Hashim faqat. Konon katanya yang dimaksud kerabat Nabi itu Bani Hashim saja. Wa qila dikatakan pula innahum Banu Hashim wa Banul Muttalib. Dzawil qurba. Kalau sekarang ya orang menyebut Ahlul Bait. Itu ya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa hadha huwa ar-ra'y as-sahih war-rajih. Dan inilah pendapat yang benar dan kuat, unggul. Wa mimma yadullu alaihi, ikut di antara dalil yang menunjukkan atas pendapat yang jim ini, ma utawi hadis rawahu al-Bukhari, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Mut'im bin Jubair, dari Mut'im bin Jubair, min Bani Naufal, dia dari keturunan Naufal, masih kerabat tapi enggak berhak mendapat khumus ya. Qala, Mut'im mengatakan, Masyaitu ana wa Utsman bin Affan, saya sowan, berjalan untuk sowan bersama Utsman bin Affan, yang dua-duanya itu min Bani Abdi Syams, dari keturunan Abdi Syams, yang masih kerabat juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kami matur sowan kepada Rasulullah ya, terus matur, ya Rasulullah, a'taita Bani al-Muttalib wa taraktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah. Engkau memberi bagian kepada Bani Muttalib dan kau tinggalkan kami,
Zaman iki dos pundi wong padha-padha kerabate Bani Hasyim saman paringi, Bani Muthalib saman paringi. Lah kami enggak, malah kamu tinggal. Wa nahnu wahum, sedangkan kami bersama mereka itu bimanzilatin wahid, kedudukannya sama. Sama-sama mindoan. Hasyim itu mbahyutnya Kanjeng Nabi. Mereka yang sama-sama Bani Hasyim ketika itu dengan Nabi mindoan 2 pupu. Ya. Nah sama saja karena Abdi Syams saudaranya Hasyim, Muttalib saudaranya Hasyim, mereka sama-sama mindoan, kerabat marga. Loh, yang sejajar mindoan ini kamu beri yang dari Bani Hasyim, Bani Muthalib. Nah, sama-sama mindoan yang Bani Abdi Syamsin kok enggak kamu beri. Apa ini? Masih family semua, dengan Abu Bakar masih family ya. Dengan Umar masih family, dengan Utsman masih family juga. Faqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Banul Muttalib wa Banu Hasyim syai'un wahid. Sungguh Bani Muttalib dan Bani Hasyim itu satu kesatuan. Innahum lam yufariquna fi jahiliyatin wala Islam. Bani Hasyim, Bani Muttalib itu top setianya. Top, kompak, solid, setia. Tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah berpisah kami. Baik di zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Layak mereka mendapat penghargaan, apresiasi. Nah yang sampean meskipun mindoan Mbah Mumbian tahu anu, Mbah Yudmu tahu anu karo aku. Fadallal hadisu ala annal murada bidil qurba, maka hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan istilah dzawil qurba, kerabat Nabi, yaitu Bani Muttalib dan Bani Hasyim. Wa yara ba'dhum annal qarabata la yu'taun illa an yakunu fuqara. Sebagian ulama berpendapat bahwa kerabat Nabi pun enggak diberi dari khumus, kecuali jika mereka melarat fakir. Wa hadzal hukmu sabitun lirrasul. Hukum kayak begini diberi kalau melarat. Hukum kayak begini berlaku bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, walidhi qurbahu, dan juga berlaku bagi kerabat Nabi fi hayatihi, ketika Nabi masih hidup saja ya. Wa amma ba'da wafatihi, sedangkan setelah Nabi wafat, bagian Nabi, bagian dzawil qurba yurja'u ila baiti malil muslimin, dikembalikan kepada kas negara ya, yang nanti juga untuk kemaslahatan bangsa, negara dan umat. Clear ya? Qala Abu Hanifah yuqassamul khumus ala salasah, yang 1/5 tinggal dibagi menjadi 3. Karena bagian Rasul dzawil qurba sudah enggak ada sudah. Zaman saya tetap njaluk ngaku ahlul bait. Wis kasep Mas. Siapa 3 orang itu? Al-yatama, al-masakin, ibnis sabil. Li'annahu qad irtafa'a sahmur rasul, karena telah terhapus bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimauti, dengan wafatnya Kanjeng Nabi. Kamar tafa'a, sebagaimana terhapus pula sahmu aqribai, bagian dari para kerabatnya Nabi, bimauti, lantaran matinya Kanjeng Nabi.
Wa hadza manqulun anis Syafi'i aidan. Fatwa ini juga dinukil dari Imam Syafi'i juga. Berarti bukan hanya Hanafi. Qalu wa yubda'u minal khumus bi islahil qanatir. Mereka mengatakan didahulukan, diambil dari seperlima itu, didahulukan untuk apa? Satu, untuk merawat jembatan, membangun jembatan, rehab jembatan itu penting. Kalau sungai, jurang nggak ada jembatan, wong gak iso lewat. Kemaslahatan umum kan ya. Wabina'il masajid, bangun-bangun masjid, sarana fasilitas umat, madrasah. Tuh. Wa arzaqil qudot, dan gaji para hakim, gaji para qadhi, wal jundi, gaji para tentara. Kalau masih banyak juga untuk beasiswa, gaji guru, kayak segala macamnya. Wa yusrafu fi masalihil muslimin, dan ditasarufkan, digunakan untuk berbagai kemaslahatan umat Islam. Halo para santri, nanti kalau sama jadi takmir, musyawarah sama anggota takmir yang lain, diikrarkan kotak amal dari masjid yang kamu takmiri, itu jangan ditulisi hanya untuk pembangunan, repot. Ya, tulisi saja keuangan masjid ini amanat dari jamaah kan, kotak amal, itu digunakan satu untuk kepentingan masjid ini. Yang kedua, barangkali masih berlebih uangnya, boleh digunakan untuk kepentingan mushola masjid yang lain yang membutuhkan. Sehingga masjid induk yang kamu takmiri bisa membina, merawat masjid yang lain, membantu mereka supaya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dan untuk kemaslahatan umat. Ditulisi begitu, sehingga uang berapapun masuk, penggunaannya fleksibel, ya enak. Ada jamaah sakit butuh pendanaan, bolehlah takmir mengeluarkan dari kas untuk membantu pengobatan. Kalau tulisannya hanya untuk masjid, itu dikeluarkan untuk membantu jamaah yang sakit, nggak bisa. Akhirnya jadi lucu, jamaah masjidmu dibantu oleh masjid Wahabi. Karena kerepotan fikihnya. Gak iso mas, ini hanya untuk masjid, membantu jamaahnya aja nggak bisa. Imamnya tabrakan, nggak bisa membantu. Alasannya ini hanya untuk masjidnya, repot sakarmu dewe dah. Ya, itu. Dari awal ikrarkan, diumumkan pada jamaah bahwa penggunaan kas itu nanti untuk ke sana. Bagi yang tidak mau silahkan, nggak usah ngisi kotak amal. Yang nggak mau dengan rumus kayak begini, silahkan nggak usah ngisi kotak amal, merepotkan takmir. Kita itu idealnya masjid jamek yang dananya miliaran. Ketika ada desa mana kena musibah banjir, harusnya masjid jamek yang dananya miliaran bisa membuat pos penanggulangan bencana, diambil dari kas, karena berbunyi dan untuk kemaslahatan umat. Yang repot itu ada pos penanggulangan banjir dari gereja Immanuel, tapi dari Masjid Agung nggak bisa. Alasannya uangnya hanya untuk masjid. Kan repot lah. Itu. Ngerti ya? Sahmul yatama, bagian anak-anak yatim. Wa hadza sahmu yusrafu ala atwalil muslimin, atfalil muslimin.
alladzina halaka aba'uhum wa hum fi sinnis sighari. Bagian yatim ini diberikan kepada anak-anaknya umat Islam yang mana telah mati bapak mereka. Kalau belum mati namanya bukan yatim. Nah, di lapangan kadang yatim itu tidak lebih membutuhkan daripada yang tidak yatim. Ada anak statusnya tidak yatim tapi bapaknya sakit, nggak bisa kerja, kena PHK. Yang yatim, yang tinggal ibunya, lah ibunya bos toko. Aneh juga karena status yatim kita bantu karena padahal kaya. Yang melarat ini malah nggak dibantu karena belum berstatus yatim. Ya. Nah, panitia santunan Muharram jangan hanya bilang untuk yatim tok, untuk yatim, fakir miskin, anak terlantar, ya, dan siapapun yang membutuhkan, sehingga penggunaannya fleksibel, adil gitu loh. Kan kadang begitu toh, yang yatim kaya, wong bos ibuke, yang bapak ibunya masih lengkap, miskin. Siapa yatim itu? Anak-anaknya umat Islam yang bapaknya telah mati. Ojo dimaknai ciloko ya. Alladzina rupane atfal halakang kang ciloko. Sopo sing ciloko apa bapake? Ya zaman maknani yo mbok yo milih kata yang pas. Wahum fi sinnis sighar, sedang mereka masih kecil, masih anak-anak. Wa amma ba'dal bulugh, adapun setelah mereka balik, fayazulu anhum wasful yutmi, maka hilang dari mereka status atau predikat yatim, wis gak yatim. Zaman-zaman sing bapak mati jenenge yatim dombo, yatim powel ya, wis gak yatim. Sahmu ibni sabil, sahmul masakin, wahum ahlul faqati wal hajah min du'afa'il muslimin. Masakin, orang-orang miskin, masakini. Masakin itu miskin ya. Ahlul faqah mereka orang-orang yang melarat, wal hajat orang-orang yang membutuhkan, min du'afa'il mu'minin muslimin, yakni kaum du'afa dari kalangan umat Islam. Alladzina la yamlikuna min khutamid dunya syai'an, yakni mereka-mereka yang tidak memiliki syai'an sedikit pun sesuatu apapun dari harta benda yang ada di dunia ini. Wa yahtajuna ila muasatin wa musa'adah, dan mereka membutuhkan bantuan sama wa musa'adatin dan bantuan. Sahmu ibni sabil, bagian ibnus musafir yang enggak bisa melanjutkan perjalanan. Wa huwa al-gharib, ibnu sabil itu orang asing, bukan orang Malang Mas. Ya, orang Majenang, orang Nyong-Nyongan, apa? Nyong-Nyongan itu mana? Kebumen, mondok neng sini gak iso mulai riyo takbiran nangis. Lapo sana kula mboten saged wangsul ki kentekan sangu. Ya wis diwai zakat ya. Bareng tege zakat gitu ku paketan. Wa huwa al-gharib, yaitu orang asing, alladzin qata'a fi safari, yang terputus dalam perjalanannya,
Maksudnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Fa innahu yu'ta minal khumus. Sungguh musafir itu boleh diberi dari 1/5 juga dari zakat. Hatta walau kana ghaniyan. Meskipun dia itu kaya fi baladi di daerahnya. Nah, iya kaya neng kampungnya, tapi sekarang dia mari kecopetan duwe entek. Saya itu perlu, dari semuanya itu Allah. Saya itu enggak pernah mampir sholat di Masjid Kembar Karangploso itu. Kan ada Masjid Kembar ya, Kidul Dalan karo Lor Dalan. Ya, yang dilalah saya itu kok wis rodok kesoren pengen mampir sholat di situ sama Umi. Sholat asar wis mepet jam 5 karek sekitar setengah jam. Habis sholat itu ono wong tampil itu seger ganteng, nggak mungkin orang melarat. Sama anaknya meneng denger. Terus kenalan jenengan pundi. Kalau Trenggalek Karangan ini sekampung dengan Bu Syafaat ini. Lah kok teng mriki niki lan opo? Kulo niki usaha konveksi nggih, oh makanya kok penampilannya bersih kaya ini. Jadi orang kaya memang konveksi. Ke Malang sini bareng anak saya nagih di Pakis. Karena entah berapa ratus juta itu nggak dibayar-bayar. Jadi tagih orang yang hilang. Ternyata rumah kontrakan. Jadi yang di Pakis itu. Orangnya sudah hilang. Nah terus ingin nyari familinya yang di sekitar Karangploso, kecopetan pisan. Wis enggak berhasil nagih, kecopetan, sak HP ini hilang. Wis gak iso lapo-lapo wis, akhirnya kula teng mriki. Terus pas ini kan ono jajan ya. Mas iki dimam sih anake luwe mesakaken. Paringi jajan, paringi nginum. Saniki jenengan pengen ya nopo? Untungnya enggak nanya saya itu siapa ya. Saya menengai. Kulo pengen wangsul teng apa? Kan pun barang kulo. Mungkin sampai ketemu saya mau pokoknya mau ke arah utara Surabaya paman. Ada 2 pilihan, monggo bareng mobil kulo, zaman bisa berhenti di Japanan. Di situ nanti naik bis kuning, Pasuruan Mojokerto. Terminal Mojokerto naik lagi jurusan apa? Trenggalek. Bisa juga bareng kami sampai Surabaya langsung naik bis Surabaya Trenggalek. Monggo jenengan milih piyambak. Terus milih mudun di di Japanan. Terus kira-kira butuh biaya pinten nih dari Japanan sampai kali anake sampai Mojokerto, lalu Mojokerto sampai Trenggalek, lalu dari Trenggalek sana ngojek sampai rumah. Kira-kira butuh pinten? Terus dihitung-hitung, kira-kira butuh 170, nggih pun. Terus kita sangoni. Sampai sekarang juga enggak tahu itu karangan mana. Nah kayak begitu itu namanya Ibnu Sabil. Kaya di rumah mas, pengusaha kompensasi, tapi yang ngenes denger-denger di tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu yu'ta minal khumus walau kana ghaniyan fi baladi. Ibnu Sabil yang enggak bisa melanjutkan perjalanan boleh diberi dari 1/5 rampasan meskipun dia sendiri di negerinya, di daerahnya kaya. Zalika li'annana na'tabiru halatahu
allati huwa 'alaihal an. Boleh diberi itu karena kita menimbang, menimbang keadaannya yang sekarang. Jangan dilihat kayanya, tapi yang kita timbang itu sekarang dia sangat membutuhkan. Alat yang mana keadaan itu, huwa si ibnu sabil, alaiha ada dalam keadaan itu al-ana sekarang. Yang ini tadi madhab, siapa tadi? Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i. Madhabul Malikiyah, waqad khalafal Malikiyatu hadil aqwal al-mutaqaddimah jami'an. Golongan madhab Maliki berbeda dengan 3 pendapat yang telah disebut di atas ini. Jami'an semuanya. Wara'au annal khumus, yakni khumusal ghanimah, yuj'alu fi baitil mal. Malikiyah berpendapat bahwa 1/5 dari rampasan itu semuanya diserahkan kepada baitul mal. SKS repot bagi untuk ini, terserah presiden, terserah khalifah untuk apa terserah. Ya. Diserahkan kepada kas negara. Yunfiku minhu ala ma dzukira fil ayat wa ala ghairihim. Kepala negara membelanjakan dari baitul mal untuk apa saja yang telah disebut di dalam ayat di atas dan dibelanjakan untuk yang lain bihasabi ma yarahul imam, sesuai dengan apa yang jadi pandangan kepala negara, minal maslahati, yakni maslahannya di mana? Udah terserah presiden. Waqalu, Malikiyah mengatakan inna dzikra hadhil asnaf fil ayatil karimah innama huwa ala sabilil mithal. Penyebutan kelompok-kelompok di dalam ayat itu, miskin, yatim, ibnu sabil, itu sekedar for example, sekedar untuk contoh. Jadi kayak begini, 1/5 rampasan itu untuk kemaslahatan. Misal, yatim, miskin, ibnu sabil, muazzin, guru ngaji. Itu bukan dimaksud untuk itu dok, tapi maksudnya itu untuk kemaslahatan, contohnya ini. Dan tentu bisa untuk yang lain-lain juga. Itu hanya contoh, for example ya. Ala sabili tamlik, la ala sabili tamlik. Bukan dimaksudkan untuk dimilikkan hanya orang-orang itu. Wa huwa min babi itlaqil khas wa urida bihil am. Penyebutan ayat di atas, miskin, yatim, ibnu sabil, itu masuk kategori pelafatan, penggunaan lafat yang khusus, tapi dimaksudkan dengannya makna yang umum. Adzan qomat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.